Tuhan kita, Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami memiliki Allah yang hebat dan dahsyat seperti-Mu. Engkau Allah yang layak untuk kami tinggikan dan kami sembah. Engkau Allah yang layak untuk terima segala pujian, hormat, syukur kami. Hanya bagi-Mu Yesus. Amin Yesus. Bersyukur padamu atas kebaikan-Mu padaku, sungguh ku kagum padamu. Kau berikan hidup-Mu untuk selamatkanku. Kini hidupku jadi baru untuk kemuliaan-Mu. Sama-sama. Segala kemuliaan, segala kehormatan bagi Yesus Tuhan, sumber kekuatan, karena ku telah diselamatkan. Hidupku ku persembahkan bagi Yesus Tuhan selamanya. Hanya bagi-Mu Tuhan. Sama-sama katakan. Kau berikan hidup-Mu untuk selamatkanku. Kini hidupku jadi baru untuk kemuliaan-Mu. Segala kemuliaan, segala kehormatan bagi Yesus Tuhan, sumber kekuatan, karena ku telah diselamatkan. Hidupku ku persembahkan bagi Yesus Tuhan selamanya. Kau telah mati bagiku, ku tebus dosaku. Ini semuanya untukmu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu. Segala kemuliaan, segala kehormatan bagi Yesus Tuhan, sumber kekuatan, karena ku telah diselamatkan. Hidupku ku persembahkan bagi Yesus Tuhan selamanya. Segala kemuliaan. Segala kemuliaan, segala kehormatan bagi Yesus Tuhan, sumber kekuatan, karena ku telah diselamatkan. Hidupku ku persembahkan bagi Yesus Tuhan selamanya. Bagi Yesus Tuhan selamanya. Bagi Yesus Tuhan selamanya. Berikan sekali lagi sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Allah kita Allah yang hebat, amin. Allah kita Allah yang dahsyat, amin.
percaya kuasa-Mu nyata dalam hidup kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Bila Roh Allah di dalamku, pada siapa ku harus takut? Dan bila Engkau bersamaku, siapa akan jadi lawanku? mari semua katakan, Akan ku gentar, akan ku ragu. Kuasa-Mu jadikanku lebih dari pembenar. Yesus, Kaulah perisai hidupku. Kau sumber kekuatan dalam kelemahanku. Berjalan di dalam kebenaran-Mu, saksikan pada dunia kuasa-Mu nyata di hidupku. kuasa-Mu nyata di hidupku. Mari sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Akan ku gentar, akan ku ragu. Kuasa-Mu jadikanku lebih dari pemegang. Yesus, Kaulah perisai di hidupku. Kau sumber kekuatan dalam kelemahanku. Berjalan di dalam kebenaran-Mu, saksikan pada dunia kuasa-Mu nyata. Yesus, Yesus, Kaulah perisai di hidupku. Kau sumber kekuatan dalam kelemahanku. Berjalan di dalam kebenaran-Mu, saksikan pada dunia kuasa-Mu nyata di hidupku. Kuasa-Mu nyata di hidupku. Kuasa-Mu nyata di hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Katakan haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Ketika kita menjadikan Yesus yang terutama dalam hidup kita, maka kuasanya akan menjadi sempurna. Karena setiap kita adalah milik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, ku datang membawa hatiku.
kasih anugerah-Mu, sempurnalah kuasa-Mu di hidupku. Aku milik-Mu.
bersyukur untuk semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Amin, Yesus. Kami percayakan janji-Mu Tuhan. Ku percaya janji-Mu yang Kau nyatakan untukku. Ku yakin semuanya baik yang Kau beri untukku. Ku bersyukur Tuhan.
Shalom, haleluya. Apa kabar? Saya percaya dimanapun Anda berada hari ini, Anda adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Saya berdoa supaya setiap kita tetap penuh sukacita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari sebelum kita masuk dalam penyembahan dan ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Kami tahu meski secara fisik kami terbatas, tetapi ada Engkau Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Bapa, pagi hari ini kami bawa hidup hati kami, pujian dan penyembahan kami kepada Engkau. Inilah kami umat-Mu. Kami merindukan Engkau. Kami terus membawa hati hidup kami menyembah bagi Engkau, Allah yang hidup, Raja di atas segala raja. Segala situasi keadaan tidak akan mempengaruhi kami, sebab kami tahu dalam persekutuan dengan Tuhan, oh Roh-Mu itu Tuhan akan nyata dalam kehidupan setiap kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati hidup kami. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Dialah Tuhan kekuatan dan mazmur kita. Kita tidak perlu lagi takut, tidak perlu lagi cemas, sebab Dia hidup. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau kelegaan kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dari. Lebih dahsyat lagi, mari umat Tuhan, Dialah Tuhan yang tak terbatas, kuasanya ya dan amin. Katakan dengan iman, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, oh haleluya, kasih setia-Mu tak pergi dariku. kami tidak akan khawatir Tuhan, sebab bersama dengan Engkau kami menang. Tuhan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Dialah menara dan kota perlindungan. Sama-sama serukan haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi Dan gunung-gunung beranjak, tetapi kasih Tuhan tidak pernah melupakan kita. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu takkan pernah berubah. Kami percaya, walau bumi
Sorakan haleluya. Dahsyat Kau Tuhan. Kami menang bersama dengan Engkau Yesus. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta padaku Tidak pernah berhenti. Ini iman kami Tuhan. Walau bumi bergoncang dan gunung-gunung berancam, namun kasih setiamu. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancam, namun kasih setiamu. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Kami percaya walau bumi bergoncang dan gunung-gunung berancam, tetapi kasih setia Tuhan tak berhenti. Kasih setiamu tak berhenti. Kasih setiamu tak berhenti dariku. Haleluya. Kami nyanyikan kemenangan kami bersama dengan Engkau Yesus. Haleluya. Nyanyikan kemenangan bersamamu. Yesus Tuhan, Dia menyatakan kebesaran keagungannya. Ku nyatakan, amin, Tuhan sang pemilik kehidupan. Haleluya. Sujud menyembahmu. Mari bertepuk tangan bersorak-sorai bagi Allah. Ialah Yesus, Tuhan dan Raja kita. Mari katakan, Oh Yesus Tuhan Rajaku, Oh Yesus penyelamatku, menara kekuatanku, ku tidak akan goyah. Kau Tuhan gunung batuku, Kau Tuhan pengharapanku, perisai perlindunganku. Ku tidak akan semua ku nyanyikan kemenangan bersamamu. Yesus Tuhan menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Ku nyatakan Kaulah Tuhan sang pemilik kehidupan seluruh semesta alam. Sujud menyembahmu. Haleluya. Engkau menyelamatkan kami Tuhan. Mari sama-sama katakan, Kau Yesus Tuhan Rajaku, Kau Yesus penyelamatku, menara kekuatanku, ku tidak akan goyah. Kau Tuhan gunung batuku, Kau Tuhan pengharapanku, perisai perlindunganku. Mari segenap katakan, kemenangan bersamamu. Yesus Tuhan menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Ku nyatakan Kaulah Tuhan sang pemilik
Terpujilah Kau Yesus. Mari sama-sama katakan, nyanyikan kemenangan bersama. Alami kemenangan Tuhan, Yesus Tuhan, alami pertolongan Tuhan, alami kelepasan dari segala kecemasan. Ya, ku nyatakan Kaulah Tuhan Sang Pemilik kehidupan seluruh semesta alam, sujud menyembah-Mu. Ikan kemenangan bersama-Mu, Yesus Tuhan menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Ku nyatakan Kaulah Tuhan Sang Pemilik kehidupan seluruh semesta alam, sujud menyembah semesta alam, semesta alam, sujud menyembah menyembah-Mu. Semesta alam, sujud menyembah-Mu. Haleluya. Setiap kami menyembah Engkau Tuhan, dan kami alami kemenangan di dalam tinggal tenang bersama Engkau. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Jesus. Bapak Ibu Saudara, kita sangat memerlukan Yesus. Banyak berita di luar sana yang telah membuat kita tertekan. Tapi biarlah pagi hari ini terus kita ambil keputusan mengarahkan hidup kita kepada Yesus saja. Sebab Dialah sumber kekuatan kita. Dan ya, pagi ini kita berkata, Bapa, kami memerlukan Engkau. Kami perlu Engkau dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Mari katakan dengan iman. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam. Mari sama-sama katakan dan panggil Dia. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami sujud menyembah Engkau Tuhan, mengakui segala kelemahan dan keterbatasan kami, dan kami berkata, Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam. mari setiap jemaat katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi
lawan Engkau, Yesus. Haleluya. Kinaramaya takanamaya. Mari jemaat terus alami kuasa Tuhan. Alami kuasa Yesus. Sebab Dia hidup. Ada hari esok bagi kita. Sebab Dia hidup, kita nggak perlu lagi gentar. Kita nggak perlu lagi takut. Pegang Yesus. Pegang firman-Nya. Haleluya Yesus. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus nama. Mari imani, Dia Allah yang menyembuhkan. Amin Yesus. Kau menyucikan kami Tuhan. Oh haleluya, bahkan mati. Oh Tuhan, Engkau tebus dosa kami. Tebus dosaku. Amin. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Mari jemaat katakan, sebab Dia hidup. Ada hari esok.
iman kami bangkit di dalam Engkau Tuhan. Pengharapan kami Tuhan penuh dengan sukacita karena kami bersyukur Engkau Allah Tuhan kami yang sangat dapat diandalkan. Kami bersyukur melampaui setiap keadaan hidup kami. Engkau adalah Allah yang menang, bahkan lebih daripada pemenang di hidup kami. Dan itulah sebabnya kami akan terus menyatakan kemenangan-Mu kepada dunia yang mungkin saat ini sedang tergoncang. Terima kasih Tuhan, Kau menilik ibadah kami, sukacita kami pagi hari ini. Dan biarlah kami Tuhan terus mengarahkan hidup kami kepada Engkau. Berbicaralah Tuhan lewat bagian firman-Mu, sebab kami ini siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa bersama-sama. Kita katakan amin. Tuhan berkati saudara-saudara sekalian. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini kita memiliki satu ibadah yang khusus di dalam berkat daripada Tuhan. Kita memiliki satu ibadah melalui jaringan internet kita online, saudara sekalian, servis. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan melatih kita melampaui masa-masa yang ada dengan kekuatan daripada Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada beberapa hal yang ingin saya tekankan, bahwa kegiatan Battle Area untuk sepanjang minggu ke depan ini, yaitu saudara-saudara sekalian dari tanggal 30 maksud saya sampai tanggal 4 tetap kita akan liburkan saudara-saudara sekalian, sesuai dengan himbauan yang ada dari pemerintah, sehingga kita bisa mendukung pemerintah di tengah-tengah masa sulit yang sedang kita jalani bersama-sama. Dan saudara-saudara sekalian, tentunya bersama dengan itu, jika ada di antara keluarga Battle Area yang membutuhkan pelayanan-pelayanan yang bersifat darurat, entah itu kematian, ada yang sakit perlu didoakan, saudara-saudara sekalian, Anda masih bisa dapat menghubungi kantor gereja atau melalui nanti Ibu Pendeta Pembantu Erin Herwaningsih, kepala kantor kita, yang nomornya akan dicantumkan sehingga kita bisa meminta bantuan dari gereja untuk pelayanan-pelayanan yang ada. Dan yang ketiga, saudara sekalian, kami sampaikan bahwa di bulan April akan ada renungan-renungan harian yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian melalui platform media sosial, dan kiranya kita bisa mendoakan ini sehingga menjadi berkat yang lebih lagi, saudara-saudara sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dengan tema yaitu Tuhan perteduhan yang kekal. Tuhan perteduhan yang kekal di dalam hidup Anda dan hidup saya. Ayat firman Tuhan akan diambil dari Mazmur pasal 91, nanti di dalam ayat 9 sampai 11. Namun sebelumnya saya ingin berbicara saudara sekalian bahwa Mazmur 91 ini, bahwa dalam beberapa minggu atau bulan ini Mazmur 91 menjadi sebuah pasal yang sangat populer Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Khususnya menghadapi situasi dunia yang sedang bergoncang ini. Banyak hamba Tuhan menyarankan untuk kita membaca Mazmur 91. Tentu ini bukan perkara yang salah. Tetapi saudara sekalian, apa yang pagi ini saya ingin bagikan kepada Anda adalah bahwa jangan sampai ayat ini sekedar menjadi ayat bacaan atau ayat hafalan, apalagi mungkin kita berpikir ini seperti sebuah jimat. Kalau kita baca, kita pasti mengalami keluputan, saudara. Saya tidak berkata bahwa kita tidak punya iman, tetapi pagi ini, kalaupun Anda nanti menjadi pembaca atau penghafal dari Mazmur 91, saya mau mengajak Anda memiliki pengertian yang tepat, sehingga dengan menikmati Mazmur 91 nanti pada khususnya Anda akan mengalami kuasa mujizat Tuhan di dalam hidup Anda dan hidup saya. Nah, mari kita bersama-sama baca lebih dulu Mazmur 91 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Inilah bunyi firman Tuhan. Dikatakan, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, maka malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ayat 11 dikatakan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Nah, saudara sekalian, Minggu 22 Maret sore ketika kita masih punya kesempatan beribadah raya dan berkumpul kemarin, maka sementara saya menyembah Tuhan ada di tempat duduk, Tuhan memberikan sebuah kata kunci yang ditaruh di hati dan pikiran saya, yaitu kata kunci ini, bahwa
Tuhan adalah perteduhan yang kekal. Tuhan adalah perteduhan yang kekal. Ini kata kunci yang Tuhan taruh sementara kita menyembah minggu sore yang lalu ada di Battle Area, saudara sekalian. Tuhan, perteduhan yang kekal. Saya tidak tahu kata ini ada di ayat mana. Saya tidak pasti tahu ini kata-kata perteduhan itu ada di mana. Jadi kemudian saya ambil saudara sekalian handphone saya buka semacam konkordansi di dalam handphone tentunya, dan mencoba mencari ada di mana kata perteduhan ini. Dan ternyata saudara, bukan kebetulan kata ini ternyata ada di dalam Mazmur 91 ayat 9, di mana ayat 9 sekali lagi berbunyi, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita pelajari garis besar Mazmur 91, maka kita bisa menemukan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut, saudara sekalian. Bahwa pemazmur di dalam ayat 1 dan 2, saudara sekalian, ketika dia menyampaikan mazmurnya, maka dia sedang menyampaikan, saudara, sebuah kesimpulan atau pernyataan awal yang membuka mazmur ini. Ya, kalau Anda membuka Alkitab Anda bersama dengan saya dalam Mazmur 91, saudara sekalian, maka Anda akan menemukan pernyataan awal atau kesimpulan awal dari penulis mazmur. Dia berkata demikian, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah kesimpulan awal atau kalimat awal pembuka pernyataan awal dari Mazmur 91. Dan kalau Anda baca dengan lebih teliti bersama dengan saya, ayat-ayat ini kemudian menunjukkan di dalam ayat 3-8, itu menunjukkan tentang adanya berkat perlindungan Tuhan. Baca sendiri nanti saudara sekalian. Adanya berkat perlindungan Tuhan. Dikatakan Tuhan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, penyakit sampar, Tuhan menudungi dengan sayapnya, ya Tuhan, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah terbang di waktu siang, dan sebagainya, dan sebagainya. Anda bisa baca daftar, bahasa saya adalah daftar berkat Tuhan, ya, daftar berkat Tuhan di dalam Mazmur 91 ayat 3-8. Tapi begitu kita meneliti lebih jauh, maka saya menemukan ayat 9 inilah kunci bagaimana kita mengalami perlindungan Tuhan di tengah-tengah situasi hidup kita yang kadang tidak mudah. Dan kemudian ketika ayat 10, ayat 13 dilanjutkan, maka saya meneliti ini dan saya menemukan ini adalah sebuah daftar lanjutan dari berkat perlindungan Tuhan dalam hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kemudian diakhiri ayat 14-16 merupakan janji pribadi Tuhan, ya, untuk melindungi orang-orang yang mengenal namanya. Nah, saudara sekalian, dengan struktur seperti ini, saya memberitahu bahwa ternyata ayat 9 itu adalah kuncinya. Ya, dari Mazmur 91 ini bagaimana kita bisa menjadikan Tuhan atau bagaimana kita bisa mengalami Tuhan sebagai perteduhan yang kekal. Ternyata kuncinya ada di ayat 9 ini, di mana di sana dikatakan saudara sekalian secara jelas, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Rupanya dari ayat firman Tuhan ini ditunjukkan bahwa kunci untuk mengalami perlindungan Tuhan adalah ketika saya dan Anda menjadikan Tuhan tempat perteduhan kita. Saudara sekalian, kita hanya bisa mengalami semua berkat di dalam ayat 3-8, lalu kemudian ayat yang ke-12 bahkan sampai 16, saudara sekalian. Semua berkat itu bisa kita alami yang ditulis di Mazmur 91, tapi itu hanya bisa dialami waktu Anda dan saya menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan yang kekal, tempat perteduhan dalam kita. Nah, hari ini kita belajar. Kalau begitu, kalau kita ngerti kuncinya, sekarang kita belajar bagaimana menjadikan Tuhan tempat perteduhan kita itu. Bagaimana caranya saya dan Anda menjadikan Tuhan sebagai tempat perteduhan dalam hidup Anda dan hidup saya, saudara sekalian. Maka satu hal yang Tuhan taruh di dalam pengertian yang hari ini kita bisa belajar bersama-sama, kita bisa menjadikan Tuhan sebagai tempat perteduhan dalam hidup Anda dan saya. Itu terjadi ketika kita punya keputusan iman untuk melakukan perkara itu dalam hidup kita. Ketika kita punya keputusan iman, saudara-saudara sekalian. Jadi, dengarkan baik-baik. Anda akan mengalami Tuhan sebagai perteduhan yang kekal, bukan
bukan karena satu, sekedar baca-baca Mazmur 91. Dua, bukan karena sekedar hafal-hafal Mazmur 91. Anda bisa baca, Anda bisa hafal, tapi kalau dalam hidup Anda tidak ada iman yang memutuskan bahwa dia menjadi perteduhan yang kekal, maka Anda tidak akan mengalami apa-apa dalam hidup Anda. Dengarkan sekali lagi, keluarga Bethel Area. Anda bisa baca Mazmur 91, Anda bisa hafal Mazmur 91, tapi tanpa keputusan imanmu menjadikan Tuhan perteduhan yang kekal, maka Anda tidak akan mengalami apa-apa. Sorry to say, sayangnya saya harus bicara demikian. Banyak orang berpikir bahwa setelah membaca Mazmur 91, everything will be okay. Banyak orang setelah menghafalkan Mazmur 91, mereka berpikir semua akan baik-baik saja. Ini bukan tentang membaca dan menghafalkan. Kita harus tahu bahwa apa yang menggerakkan Tuhan itu selalu adalah iman kita, dan disitulah kita harus memutuskan. Ya, kita punya keputusan iman, saudara sekalian. Kita harus punya keputusan iman, dan ini merupakan perkara yang penting. Alkitab berkata bahwa sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Ya, perhatikan kalimat ini. Yang maha tinggi telah kau buat. Kalau Anda bawa Alkitab, garis bawahi di sana. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Jadi bukan cuma baca-baca, bukan cuma hafal-hafal, lalu semua akan terjadi dalam hidup Anda. Anda sama saya harus memutuskan siapa yang jadi tempat perteduhanmu. Dan ini berbicara tentang keputusan iman kita. Saudara sekalian, dalam Alkitab International Standard Version, ayat yang 9b ini ditulis, Lord, you are my refuge because you choose the Most High as your dwelling place. Saudara, ada kata because you choose, jadi ada pilihan yang sudah dibuat. Saudara sekalian, ketika Anda membuat pilihan, ketika Anda membuat keputusan iman, saudara-saudara sekalian, untuk menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan yang teduh, ya, sebagai tempat perteduhan saya dan Anda, maksud saya, maka disitulah saudara-saudara sekalian, kuasa dari Mazmur 91 ini akan menjadi nyata di hidup Anda. Kuasa dari Mazmur 91 akan menjadi nyata ketika Anda memutuskan dengan iman Anda bahwa Tuhanlah tempat perteduhan kita. Saudara-saudara sekalian, ini sesuatu hal yang harus kita mengerti. Keputusan iman kita itu sangat penting. Keputusan iman kita itu sangat penting, saudara sekalian. Sekali lagi, ini bukan hanya baca-baca Mazmur 91. Ini bukan hanya hafal-hafal Mazmur 91. Apalagi Anda berpikir melakukan banyak hal yang lain. Saudara, hanya satu yang perlu Anda lakukan kalau Anda mau menikmati kuasa Mazmur 91 di dalam hidup Anda, yaitu keputusan iman kita adalah perkara yang penting, yaitu keputusan iman untuk menjadikan Tuhan perteduhan kita yang teguh di dalam kehidupan Anda dan saya. Saudara, keputusan iman kita itu selalu penting. Saya tunjukkan satu ayat lagi, saudara sekalian, yang menunjukkan bahwa keputusan iman itu adalah hal yang paling penting daripada semuanya, saudara-saudara sekalian. Satu kali di dalam Yohanes 15 ayat yang keempat, Yesus berkata demikian. Perhatikan ayat-ayat ini. Tinggallah di dalam aku, yang garis warna merah ya. Tinggallah di dalam aku dan aku nanti tinggal di dalam kamu. Kira-kira demikian. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nanti Anda baca ayat yang kelima, nanti Anda baca ayat yang ketujuh. Kalimat ini konsisten. Yesus bilang, kamu ya, bahasanya begini gampangnya, kamu buat keputusan tinggal dalam aku, dalam Yesus. Baru aku Yesus nanti tinggal di dalam kamu. Jadi lihat tata caranya, saudara sekalian. Bukan Yesus yang ngomong gini, aku tinggal di dalam kamu ya, nanti kamu tinggal di dalam aku. Yesus dalam hal ini saya melihat tidak pernah mendului. Yesus tidak pernah bahasanya memulai. Yesus ini kalau boleh saya bahasakan gini, kamu buatlah dulu keputusan. Kamu buatlah dulu keputusan. Tinggal dalam aku, oke? After you, setelah kamu buat keputusan itu, aku akan tinggal di dalam kamu. Saudara, saya tidak berbicara tentang bahwa
ini mengingkari kekuatan Tuhan di hidup kita, tidak. Tapi kita itu loh yang disuruh buat keputusan. Sama seperti keselamatan datang dalam hidup saya sama Anda. Anda yang buat keputusan. Tuhan Yesus, aku buka hatiku, datanglah dalam hidupku, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Rajaku. Setelah Anda buat keputusan seperti itu, Jesus come, Yesus datang, Yesus jamah hidup Anda, Yesus berkuasa dalam hidup Anda. Jadi orang-orang Kristen dimanapun, khususnya keluarga Bethel Area, jangan pernah salah kaprah. Kita buat keputusan iman lebih dulu, baru Tuhan bekerja di atas iman kita. Dan saya percaya kalau hari ini kita mau punya keputusan iman untuk menjadikan Tuhan sebagai perteduhan yang kekal, keputusan iman kita itu harus dinyatakan melalui dua cara, saudara sekalian. Keputusan iman kita itu harus dinyatakan melalui dua cara yang sangat sederhana. Nah, saudara sekalian perhatikan ini dan saya percaya Anda akan menikmati kuasa Tuhan. Bahkan semua yang ditulis di Mazmur 91 betul-betul akan hidup di dalam hidup Anda. Kalau keputusan iman Anda terjadi dan dinyatakan melalui dua cara. Yang pertama, keputusan iman itu dinyatakan lewat saudara sekalian. Yang pertama, pengakuan di mulut saya dan mulut Anda. Keputusan iman saudara sekalian harus selalu ada ekspresinya. Karena iman itu sesuatu yang seharusnya bisa dipertanggungjawabkan. Dan saudara sekalian, keputusan iman itu pertama-tama diekspresikan atau dinyatakan pertama melalui pengakuan mulut kita. Alkitab Roma pasal yang ke-10 ayat 10 berkata demikian saudara sekalian, bahwa karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Anda yang di rumah baca bersama dengan saya kalimat warna merah, katakan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ternyata saudara sekalian, yang ada dalam hati kita, yang saya, saudara atasnya, itu perlu dinyatakan lewat mulut, maka baru akan terjadi keselamatan. Dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara, ini pernyataan iman kita harus diekspresikan lewat pengakuan mulut kita. Lihat tadi saudara sekalian, penulis Mazmur 91 di dalam ayat 9b, dia berkata-kata kepada Tuhan, dia berkata, Lord, you are my refuge. Dia mengaku, dia buka mulutnya, dia berkata, Tuhan, Engkaulah perlindunganku, you are my refuge. Engkau perlindunganku. Dia buka mulutnya. Dan karena dia membuka mulutnya, kata Alkitab, engkau telah menjadikan Tuhan perteduhan kekal di dalam hidupmu. Maka semua berkat Tuhan di Mazmur 91 terjadi di dalam kehidupannya. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu pagi hari ini saya mendorong Anda habis ini, di dalam ibadah ini nanti. Anda membuka mulut Anda. Anda membuka mulut Anda bersama dengan saya. Saya sudah menyiapkan satu lagu di akhir, lagu Waymaker, yang mungkin Anda kekurangan kata-kata, tapi Anda bisa mengaku bersama dengan saya seperti firman, seperti kalimat ini. You are here, moving in the mist. I worship you, I worship you. You are here, walking in this place. I worship you, I worship you. Dengan mulutmu, imanmu katakan, you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Ingat, mulutmu buka, akui, katakan, you Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Saudara-saudara sekalian, kalau Anda di Bethel Area ingat, tahun ini kita masuk ke dalam tahun baru. Dan Tuhan mendorong saya menulis di pesan gembala di kalender 2020. Kalau ada, Anda nanti bisa lihat selesai Anda ibadah online ini, saudara sekalian. Anda akan lihat bagaimana di sana Tuhan sudah ngasih lagu ini sejak awal tahun, supaya kita mengaku dengan mulut kita siapa dia, saudara sekalian ya. Ya, kita mengalami resesi besar, kita mengalami kesulitan mungkin ekonomi, dampak sosial sedang berjalan dengan situasi yang ada.
Tapi saudara-saudara sekalian, kalau hari ini Anda punya keputusan iman, dan keputusan imanmu kau nyatakan lewat mulutmu yang terbuka. Engkau pakai kata-kata dari lagu ini bukan hanya sekedar lagu yang bagus, tetapi engkau mengakui di hadapan Tuhan, Engkaulah Tuhan, oh Engkaulah Tuhan. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Once again, kita katakan bersama. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Apalagi ketika situasinya berat, situasi tidak mudah, situasi tampaknya tercekam, semua sedang slow down dan menurun, tapi Anda berkata, even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Saudara sekalian, semua pengakuan Anda lewat pujian penyembahan ini tidak sia-sia. Saya mau beritahu sekarang dalam nama Yesus, ini adalah keputusan imanmu yang kau nyatakan lewat ucapan mulutmu, dan di sanalah kuasa iman yang sejati akan mulai bekerja. Yang kedua, saudara sekalian, ekspresi dari iman kita. Iman kita harus dinyatakan, keputusan iman kita harus dinyatakan. Pertama lewat kata-kata kita, lewat pengakuan kita, lewat penyembahan kita. Yang kedua saya percaya adalah lewat tindakan-tindakan iman kita. Ini sesuatu yang sederhana, tetapi ini sesuatu yang sangat berguna. Sekali lagi saya ulangi, ini sesuatu yang sederhana, tetapi sesuatu yang sangat-sangat berguna. Alkitab dalam Yakobus pasal 2 ayat 17, sekali lagi kita belajar prinsip firman Tuhan yang mengingatkan kita demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Anda yang di rumah, mari ayat warna merah baca bersama, katakan 2-3. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kembali lanjutkan pembacaan firman Tuhan dalam Yakobus 2 ayat 26 dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saudara-saudara, kita selalu diingatkan bahwa iman itu harus kelihatan. Pertama lewat mulut kita, that's good. Number one, it's okay. Nomor 2, kita harus menunjukkan iman kita lewat perbuatan. Sebab perbuatan-perbuatan iman kita lah yang akan menunjukkan, saudara sekalian, seperti apa iman yang saya dan Anda punya. Nah, di tengah-tengah masa yang seperti ini, dan di tengah-tengah setiap masa, saya percaya tindakan iman kita adalah harusnya seperti ini. Kalau kita memang memutuskan Tuhan menjadi tempat perteduhan yang teguh di dalam hidup kita. Ketika Anda ngomong, Tuhan, Engkau adalah tempat perteduhan di dalam hidupku, harus kelihatan tindakan imannya. Tindakan imannya apa? Yang pertama, saya percaya seharusnya kita lebih mencari Tuhan secara pribadi di dalam saat teduh kita, lewat pujian penyembahan dan doa di hidup kita. Saya tidak pernah mengira harus, saudara sekalian, iman kita sekarang semua sedang dicoba, saudara sekalian, diuji. Ya, bayangkan kita bahkan tidak bisa berkumpul di gereja yang besar. Lalu kita bahkan mungkin tidak punya kesempatan kumpul di komsel, karena sementara instruksinya adalah sosial, bahkan physical distancing, tidak ada pertemuan. Lalu nomor 3, saudara sekalian, semua struktur ibadah yang selama ini kita punya, sekarang ini sedang hancur. Seperti mungkin edaran di WA yang pernah Anda baca, Vatikan sunyi, Yerusalem sepi, ya, saudara, bahkan tempat ibadah doa ya, semua agama sedang ditutup, saudara sekalian. Di tempat itu hanya satu yang tinggal, kesendirian kita dengan Tuhan. Dan ketika Anda berkata, Lord, you are my refuge, Tuhan, Engkau adalah perlindunganku, perteduhanku yang kekal, maka saudara sekalian, itu harus ditunjukkan dengan tindakan mencari Tuhan. Perhatikan baik-baik, secara pribadi. Di sini gereja tidak bisa lagi, saudara sekalian, mungkin mensupport Anda secara lebih lagi. Seperti waktu yang lalu kita sedang mengalami masa mungkin 2 bulan akan
banyak bersendirian dengan iman kita, tapi tindakan iman kita di tengah masa susah ini, saya mendorong cari Tuhan lebih lagi secara pribadi lewat pujian, penyembahan, dan doamu. Dan yang kedua tentunya tindakan iman ditunjukkan lewat Anda mau makan firman Tuhan, menikmati makanan iman kita. Imanmu ini perlu dikasih makan Bapak Ibu, iman saya sama Anda perlu dikasih makan. Karena kalau tidak dikasih makan akan rontok saudara sekalian. Kalau saya minggu lalu tidak diberitahu sama Tuhan, Tuhan adalah perteduhan yang teguh, mungkin saya tidak sestabil ini ya. Harus mengambil banyak keputusan saudara sekalian. Harus mengambil keputusan bukan hanya untuk pribadi lokal, tapi bahkan untuk area-area yang lain yang ada di Jawa Tengah dan DIY. Tapi bersyukur ketika kita punya firman Tuhan yang menguatkan kita, maka itu akan membuat kita mengalami Tuhan perteduhan yang kekal. Di saat saudara sekalian seperti ini, tindakan iman kita yang ketiga adalah saya mendorong kita untuk saling menghibur dan menguatkan saudara seiman dengan fasilitas-fasilitas yang kita punya. Apa maksudnya? Ketika physical distancing terjadi, kita memakai fasilitas saluran online seperti ini untuk melayani Anda. Tapi mungkin kita pengen kumpul saudara di komsel, tapi ternyata physical distancing masih ada. Maka beberapa waktu ini kita belajar menggunakan fasilitas yang ada. Mungkin aplikasi Zoom atau Skype untuk kita bisa berkoneksi dengan teman-teman yang lain dengan satu tujuan, bukan chatting, bicara kosong, tapi kita saling menghibur dan menguatkan saudara seiman. Itu tindakan iman kita di tengah-tengah masa yang susah ini. Dan yang keempat, saya percaya kita bisa mengembangkan tindakan iman untuk terus mengikuti pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita masih bisa berbuat sesuatu di tengah masa susah ini. Saya percaya kita bisa memberkati orang-orang yang terdampak secara ekonomi di sekitar kita. Masih bisa, masih dapat, dan memang itu Tuhan percayakan kepada kita, sehingga kita mengikuti tuntunan Roh Kudus saudara untuk bisa menyelesaikan apapun yang Tuhan mau di tengah-tengah masa susah ini. Mengakhiri sharing firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini saudara sekalian, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua bahwa keputusan iman kitalah yang akan menjadikan Tuhan perteduhan yang kekal. Hanya keputusan iman kitalah, ya, keputusan iman kita yang kuat yang akan menjadikan Tuhan perteduhan yang kekal. Bukan sekedar membaca-baca ayat, bukan sekedar menghafal-hafal ayat, bukan sekedar saudara sekalian membaca dan memikirkan bahwa semua akan terjadi, tidak. Tapi hari ini ada satu elemen yang Tuhan cari di hidup Anda. Elemen keputusan iman. Elemen keputusan iman. Keputusan iman kitalah yang akan menjadikan Tuhan perteduhan yang kekal dan akan membuat Tuhan melindungi kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari datang pada Dia, Yesus Kristus kita, sembah Dia di akhir sharing kita hari ini saudara sekalian. You are here. You are here, moving in. Dia bergerak di tengah-tengah kita. I worship you, I worship you. You are here, working in this place, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, you are here, moving in our midst, moving in our midst. Engkau ada di tempat ini Tuhan. I worship you. Engkau ada di rumah-rumah keluarga Bethel area. Engkau ada di rumah-rumah mereka. You are here, working in this place. I worship you, I worship you, I worship you. Buat pengakuan kita katakan, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here touching every heart. You are here touching every heart. I worship you. Saya mengajak Anda dimanapun berada, kalau
Anda ada di rumah, bangkit berdiri dalam iman. Anda yang di rumah, bangkit berdiri dalam iman. Biar Tuhan menjamah Anda. Worship you. Sekali lagi, you are here touching every heart. Touching every I worship you. You are here healing. You are here. Jesus, it is you. Mari buat pengakuan bersama. Katakan Tuhan. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker. Oh ya, Engkau membuat mujizatmu. Engkau membuat mujizatmu, Bapa. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Saudara-saudara sekalian, sebentar lagi kita akan buat pengakuan bahwa kita walaupun tidak melihat Dia sedang bekerja, walaupun kita tidak merasakan Dia sedang bekerja, tapi kita sadar dan tahu pasti Dia tetap bekerja di masa-masa yang seperti ini. Yang setuju katakan amin. Dan Dia sedang bekerja di tempat-tempat di mana Anda berada. Mari kita katakan even when. Oh, even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop. Even when I don't see it, even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop. You never stop working. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, my God, that is who you are. Jesus, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, my God, that is who you are. 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 Engkau lebih besar daripada pergumulan kami. Engkau Allah perteduhan yang kekal. Engkau pembuat jalan di tengah semua kesulitan. Engkau pembuat mujizat saat tak ada jalan. Janjimu kekal.
dan ajaib. Kami mengandalkan Engkau ya Tuhan, kami mengandalkan Engkau ya Yesus. Kami percaya padamu. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau, Jesus. Lebih lagi menyembah Dia. Hanya Engkau Yesus, kekuatan kami. Oh ya, hanya Engkau Yesus, kemenangan di dalam hidup kami. Oh, Kau menyediakan dan kami penuh. Jesus, Engkau menolong kami. Kami bersyukur hari ini Kau mengajar kami jalan-jalan-Mu. Bukan sekedar menghafal dan membaca Mazmur 91, tapi semua pasti akan terjadi ketika kami memutuskan menjadikan Tuhan tempat perteduhan yang kekal. Hari ini ajar kami umat-Mu di tengah masa-masa ini untuk terus menjadikan Engkau tempat perteduhan yang kekal. Melalui kata-kata kami, melalui mulut kami, melalui tindakan-tindakan iman kami. Biarlah masa-masa yang menguji ini memurnikan iman kami. Haleluya. Sehingga iman kami akan timbul sebagai emas di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat semua orang yang sedang mengikuti online service ini dimanapun. Iman mereka dijamah dan dibangkitkan oleh Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa perlindungan-Mu pasti akan nyata. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Sakit penyakit dipatahkan dalam nama Yesus. Jalan keluar disediakan dalam nama Yesus. Terobosan di tengah kemustahilan, Tuhan mengadakannya bagi kami semua di dalam nama Yesus. Terima kasih. Oh Bapa Surgawi, berkati semua orang yang sudah melayani pada hari ini, supaya mereka Tuhan menikmati pembelaan dan kasih karunia Tuhan. Seperti kata firman-Mu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payah kami tidak pernah sia-sia. Itulah yang dialami semua kami yang melayani Tuhan sampai dengan saat ini dengan keteguhan hati. Terima kasih. Kami mendoakan pemerintah kami Tuhan, supaya terus diberikan kemampuan untuk mengatasi Tuhan pandemi virus COVID Tuhan, COVID-19 ini, supaya dengan pertolongan-Mu ada hikmat bagi Presiden kami Pak Jokowi, bagi para pimpinan-pimpinan kami di bangsa dan negara ini. Dan Tuhan, kami terus mendoakan tenaga-tenaga kesehatan, para dokter, para perawat yang ada di garda depan dari pertahanan negara ini. Tuhan berkati mereka. Kami lepaskan keselamatan, kami berkata dalam nama Yesus. Kami lepaskan kekuatan baru di dalam nama Yesus. Kami lepaskan semua kemurahan Tuhan atas hidup mereka, sehingga mereka tetap kuat dan bahkan menjadi pemenang-pemenang di tengah masa susah ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Kau menjawab setiap doa daripada umat-Mu dengan sukacita. Dan saudara-saudara sekalian, sebentar kita akan akhiri seluruh rangkaian ibadah ini dengan mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Angkat kedua tangan-Mu dan sekarang terimalah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan damai sejahtera daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Semua kebaikan-Nya diberikan dalam hidup kita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang bersyukur bersama-sama, kita mengucap syukur kepada Tuhan dan berkata, bila Engkau tak besertaku, kami tak mau berjalan Tuhan, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih baru, pimpin langkahku setiap waktu, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Anda dimanapun. Selamat menikmati sepanjang minggu ini dalam kemurahan daripada Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.